teman-teman, jangan lupa klik tombol subscribe sebelum kalian menonton video ini agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Citra Dewi. Di sini saya akan memberikan materi tentang sistem pencernaan. Sebelumnya, apakah teman-teman sudah tahu apa sih itu sistem pencernaan? Nah, sistem pencernaan merupakan proses pemecahan makanan menjadi molekul sederhana yang melibatkan otot-otot dan kelenjar-kelenjar pencernaan. Proses pencernaan dibedakan menjadi dua, yaitu pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi. Apa sih proses pencernaan secara mekanis dan kimiawi itu? Proses pencernaan mekanis adalah proses pengubahan makanan dari bentuk besar atau kasar menjadi bentuk yang lebih kecil atau halus. Proses ini terjadi di dalam mulut dengan bantuan gigi dan lidah. Pencernaan secara mekanis juga terjadi di dalam lambung dengan bantuan gerak peristaltik dinding lambung sehingga makanan seperti diaduk. Sedangkan pencernaan secara kimiawi adalah proses pengubahan zat makanan dari bentuk yang kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana dengan bantuan enzim pencernaan. Lanjut ke alat-alat pencernaan. Yang pertama yaitu mulut, gigi, dan lidah yang berfungsi menghancurkan makanan dan mencampur dengan air liur. Yang kedua, kelenjar saliva berfungsi menghasilkan air liur yang mengandung enzim amilase. Yang ketiga yaitu faring, merupakan saluran tempat lewatnya makanan menuju esofagus. Yang keempat yaitu esofagus. Esofagus merupakan saluran lewatnya makanan menuju lambung. Yang kelima ada hati. Hati berfungsi sebagai sekresi garam empedu, detoksifikasi dan degradasi zat-zat sisa, sintesis berbagai protein plasma, dan lain-lain. Yang keenam ada lambung sebagai tempat penyimpanan, pencampuran, dan penghancuran bahan makanan secara kimiawi. Yang ketujuh ada pankreas sebagai sekresi hormon oleh kelenjar endokrin dan sekresi getah pankreas oleh sel eksokrin. Yang kedelapan ada kandung empedu yang berfungsi untuk penyimpanan dan pemekatan garam empedu. Yang kesembilan ada usus halus sebagai tempat pencernaan dan absorpsi nutrien dari makanan. Dan yang terakhir ada usus besar sebagai tempat penyerapan air dan pembentukan feses. Semua alat pencernaan tadi dibedakan menjadi saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Apa sih saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan? Nah, saluran pencernaan adalah saluran yang memproses makanan dengan pengunyahan, menelan, dan pencampuran makanan dengan zat-zat dalam organ pencernaan. Nah, yang selanjutnya adalah kelenjar pencernaan merupakan alat pencernaan yang dapat menghasilkan enzim-enzim untuk pencernaan kimiawi. Nah, kita lanjut pada organ-organ saluran pencernaan. Bisa dilihat pada gambar. Nah, yang pertama ada rongga mulut. Di dalam rongga mulut terjadi pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Mulut terdiri dari beberapa bagian seperti yang pertama ada bibir, berperan dalam artikulasi reseptor sensorik. Yang kedua ada gigi, berperan dalam proses mengunyah dan terdiri atas menghancurkan makanan dan mencampur makanan dengan air liur. Yang ketiga ada tonsil, berperan dalam sistem pertahanan tubuh. Yang keempat ada lidah, berfungsi dalam proses mengunyah, menelan, berbicara, dan pengecapan. Yang kelima ada faring. Faring merupakan rongga di belakang tenggorokan yang merupakan saluran bersama untuk sistem saluran cerna dan saluran nafas. Yang keenam ada uvula, berfungsi untuk menutup saluran hidung ketika kita menelan. Dan yang terakhir ada palatum, terdiri atas palatum durum dan palatum mole. Fungsi palatum adalah memisahkan mulut dari hidung. Nah, di lidah ini ada yang namanya lapisan epitel dan otot lurik. Nah, pada lidah terdapat reseptor perasa yang dapat merespon rasa yang berbeda, yaitu rasa pahit, rasa asam, rasa asin, dan rasa manis. Fungsi lidah yang pertama yaitu membantu mencampur dan menelan makanan. Yang kedua yaitu mempertahankan makanan agar berada di antara gigi-gigi atas dan bawah saat makanan dikunyah. Yang ketiga yaitu mencampur dan mengaduk makanan dengan ludah. Dan yang terakhir adalah mendorong makanan masuk ke dalam esofagus. Nah, selanjutnya ada kelenjar ludah. Kelenjar ludah berfungsi menyekresi saliva atau air liur yang mengandung enzim ptialin yang dapat mengubah amilum menjadi maltose. Fungsi air liur yaitu yang pertama membasahi makanan, yang kedua mencegah mulut dari kekeringan, yang ketiga membunuh mikroorganisme, yang keempat bertindak sebagai buffer atau penyangga pH. Nah, ada 3 macam kelenjar ludah. Yang pertama, kelenjar parotis yang ada di dekat telinga. Yang kedua, kelenjar sublingualis yang ada di bawah lidah. Yang ketiga, ada kelenjar submandibularis yang ada di bawah rahang.
Nah, kita lanjut ke organ yang selanjutnya, yaitu kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan atau esofagus merupakan tabung otot yang menghubungkan tenggorokan dengan lambung. Kerongkongan memiliki panjang sekitar 20 cm dan dilapisi oleh jaringan merah muda lembab yang disebut dengan mukosa. Kerongkongan tepat berada di belakang trakea dan jantung, serta di depan tulang belakang. Pada saluran pencernaan bagian atas terdapat faring atau rongga tekak. Faring merupakan daerah percabangan menuju rongga hidung, kerongkongan, dan tenggorokan. Faring dilengkapi dengan epiglotis yang dapat membuka dan menutup dalam keadaan biasa. Epiglotis akan selalu terbuka ketika makanan masuk. Epiglotis menutup faring sehingga makanan masuk ke dalam kerongkongan. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan kontraksi dan relaksasi otot polos yang mendorong makanan menuju lambung. Nah, gerakan peristaltik ini menghasilkan makanan berbentuk gumpalan yang disebut bolus. Nah, jadi di kerongkongan ini terjadi pencernaan secara mekanis ya teman-teman. Nah, kita lanjut ke organ yang selanjutnya, yaitu lambung atau ventriculus. Lambung atau ventriculus merupakan kantung makanan pada saluran pencernaan yang terletak di sebelah kiri rongga perut. Nah, di dalam lambung terjadi pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Lambung terdiri dari 3 bagian, yakni bagian atas kardiak, bagian tengah fundus, dan bagian bawah pilorus. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, pada lambung terjadi pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis pada lambung terjadi karena adanya gerakan peristaltik akibat kontraksi otot lambung yang mengakibatkan bolus tercampur dan teraduk menjadi bubur. Pencernaan kimiawi terjadi dengan bantuan getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar yang terletak di dinding lambung di bawah fundus. Getah lambung mengandung zat-zat seperti yang pertama, yaitu asam lambung atau HCl yang berfungsi mematikan bakteri yang ada dalam makanan, mengubah sifat protein, merangsang keluarnya sekretin, merangsang keluarnya hormon kolesistokinin yang merangsang empedu agar mengeluarkan getahnya, mengaktifkan enzim pepsinogen menjadi pepsin. Yang kedua ada enzim pepsin. Enzim pepsin berfungsi untuk merombak protein menjadi pepton. Enzim renin berfungsi untuk mengaktifkan kaseinogen menjadi kasein. Dan yang terakhir ada hormon gastrin yang berfungsi untuk merangsang sekresi getah lambung. Nah, kita lanjut kepada organ yang selanjutnya, yaitu usus halus. Usus halus merupakan saluran berkelok-kelok yang panjangnya sekitar 6-8 meter. Usus halus terdiri dari yang pertama duodenum atau usus 12 jari, yang kedua jejunum atau usus kosong, dan yang terakhir yaitu ileum atau usus penyerapan. Yang pertama kita akan membahas usus 12 jari atau duodenum. Usus 12 jari berfungsi sebagai tempat pencernaan makanan dan enzim-enzim. Usus ini terdiri dari 2 saluran, yaitu kantung empedu yang berisi cairan empedu yang dihasilkan oleh hati yang berfungsi untuk mengemulsikan lemak. Yang kedua adalah pankreas yang berfungsi untuk menghasilkan getah pankreas yang bersifat basah yang mengandung beberapa jenis enzim seperti amilase, berfungsi untuk mengubah zat tepung menjadi zat gula. Selanjutnya tripsinogen diaktifkan oleh enzim enterokinase menjadi tripsin. Lalu tripsin mengubah protein menjadi peptida dan asam amino. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu lipase mengubah trigliserida menjadi asam lemak dan gliserol. Jadi di usus 12 jari yang terjadi ialah pencernaan secara kimiawi ya teman-teman. Kita beralih ke usus kosong. Di dalam usus kosong, makanan mengalami pencernaan kimiawi oleh enzim yang dihasilkan oleh kelenjar pada dinding usus. Enzim-enzim yang dihasilkan yaitu yang pertama ada enzim enterokinase berfungsi untuk mengaktifkan tripsinogen, yang kedua ada laktase berfungsi untuk mengubah laktosa menjadi glukosa, yang ketiga ada erepsin berfungsi untuk mengubah pepton menjadi asam amino, yang keempat ada maltase berfungsi untuk mengubah maltosa menjadi glukosa, yang kelima ada disakarase berfungsi untuk mengubah disakarida menjadi monosakarida, yang keenam ada peptidase berfungsi mengubah polipeptida menjadi asam amino, yang ketujuh ada sukrase berfungsi untuk mencerna sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa, dan yang terakhir ada lipase berfungsi mengubah trigliserida menjadi gliserol dan asam lemak. Kita lanjut ke usus penyerapan atau ileum. Di usus penyerapan terdapat banyak lipatan yang disebut villi atau jonjol usus. Villi berfungsi memperluas permukaan usus sehingga proses penyerapan zat makanan akan lebih sempurna.
Zat makanan berupa glukosa, asam amino, vitamin yang larut air atau vitamin B dan C, mineral dalam air akan diserap oleh kapiler darah dalam vili, kemudian diangkut menuju hati melalui pembuluh darah. Zat makanan berupa asam lemak, gliserol, atau vitamin yang larut dalam lemak atau vitamin A, D, E, dan K akan diangkut melalui pembuluh getah bening limfa. Nah, kita lanjut ke organ yang selanjutnya, yaitu usus besar atau kolon. Usus besar memiliki panjang kurang lebih 1 meter yang terdiri atas kolon ascendens, kolon transversum, dan kolon descendens. Di antara usus halus dan usus besar terdapat sekum atau usus buntu. Pada ujung sekum terdapat appendix yang berisi massa sel darah putih yang berperan dalam imunitas. Bagian akhir usus besar disebut rektum dan terdapat lubang pembuangan yang disebut anus. Usus besar memiliki fungsi yang pertama, yaitu untuk membentuk massa feses atau kotoran. Yang kedua, sebagai tempat terjadinya pembusukan sisa makanan menjadi feses oleh bakteri Escherichia coli, yang mana bakteri ini juga menghasilkan vitamin K dan B12. Fungsi yang terakhir yaitu mengatur kadar air, garam mineral, dan zat berguna yang tersisa pada feses. Nah, organ selanjutnya yaitu anus. Anus merupakan organ terakhir pencernaan. Bagian akhir usus besar disebut rektum, dan di sini tidak terjadi lagi penyerapan air. Rektum dapat berkontraksi sehingga menimbulkan defekasi yang merupakan proses pengeluaran zat sisa pencernaan melalui anus. Kontraksi rektum dapat menyebabkan refleks gastrolik yang dapat dilakukan secara sadar, dan otot pencernaan akan berkontraksi sehingga feses keluar. Nah, sampai di sini kita sudah membahas semua organ saluran pencernaan, mulai dari makanan di dalam rongga mulut, disalurkan melalui kerongkongan, makanan dicerna di lambung, diserap oleh usus halus, dan diproses di dalam usus besar, hingga terakhir bermuara di anus. Nah, kita sudah membahas tentang saluran pencernaan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kelenjar pencernaan. Kelenjar pencernaan merupakan alat pencernaan yang dapat menghasilkan enzim-enzim untuk pencernaan kimiawi. Kelenjar pencernaan terdiri dari kelenjar ludah, kelenjar hati, kelenjar pankreas, kelenjar lambung. Karena kelenjar ludah, lambung, usus halus sudah kita bahas sebelumnya, maka kita akan melakukan pembahasan hanya pada kelenjar pankreas dan kelenjar hati. Kita mulai dari kelenjar pankreas. Pankreas memiliki eksokrin berupa sel asiner yang menghasilkan getah pankreas. Getah pankreas ini mengandung natrium bikarbonat atau NaCO3. Dan pankreas menghasilkan enzim-enzim seperti yang pertama, amilase yang mengubah amilu menjadi glukosa. Yang kedua yaitu lipase, mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Dan yang ketiga yaitu tripsin, mengubah protein menjadi senyawa asam amino. Nah, selanjutnya kelenjar hati. Hati adalah organ tubuh dengan kelenjar eksokrin berupa kantong empedu yang menghasilkan cairan empedu. Cairan empedu atau bilus adalah cairan berwarna kuning kecoklatan yang dihasilkan sel hati. Nah, cairan empedu ini mengandung air, garam empedu Na atau K sebagai pengemulsi lemak, bilirubin atau pigmen empedu hasil dari perombakan eritrosit, dan yang terakhir yaitu kolesterol atau lipid. Cairan empedu ini berfungsi untuk yang pertama yaitu pembuangan sisa metabolisme perombakan eritrosit dan bilirubin, yang kedua pembuangan kolesterol berlebihan, yang ketiga pengemulsi lemak. Ada beberapa fungsi hati yang berhubungan dengan pencernaan. Yang pertama metabolisme karbohidrat dan metabolisme protein. Selain itu juga mengatur kadar glukosa dan asam amino dalam darah. Kelebihan asam amino tidak disimpan dalam tubuh melainkan oleh hati, akan diproses karbohidrat dan lemak. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, bila ada kesalahan kata juga mohon dimaafkan. Semoga teman-teman semua mengerti tentang apa itu sistem pencernaan. Sampai jumpa nanti.